Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagar Fidansyah, saya dari Teknik Sipil dengan NPM 41922100006. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh Pak Haryanto pada minggu kelima, yang dimana ini masih mencakup perihal apa sih namanya yang kemarin saya jelaskan sebelumnya tuh, perihal kontrol kualitas QC yang kayak gitu, masih sekarang sih. Nah, eh, berikut adalah beberapa masalah kontrol kualitas yang umum dihadapi dalam konstruksi dan rekayasa, beserta penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin. Nah, ada beberapa eh, kayak dampak, solusi, dan penyebabnya gitu. Yang pertama ada pengerjaan yang buruk. Jadi pengerjaan yang buruk itu ada penyebab, efek, dan solusinya. Misalkan kayak penyebab pelatihan tidak memadai, kurangnya pengawasan, jadwal terburu-buru. Nah itu tuh akan berefek ke integritas struktural terganggu gitu. Jadi si strukturalnya itu akan terganggu gitu. Lalu bahaya keselamatannya, kebutuhan pengerjaannya ulang. Lalu solusinya terapkan program pelatihan komprehensif. Jadi kayak buat sebuah pelatihan gitu, atau enggak tingkatkan pengawasan, utamakan kualitas daripada kecepatan. Lebih baik pasti daripada cepat tapi nggak pasti. Lalu selanjutnya ada kekurangan material. Kekurangan material itu udah pasti sangat berefek sekali, karena kalau kurang material kita nggak tahu gitu mau buat apa gitu nantinya. Makanya sebisa mungkin kita harus ada solusi dari kekurangannya material tersebut. Efeknya apa nih? Daya tahan berkurang. Apabila kalau dipaksain, daya tahan akan berkurang. Biaya pemeliharaan akan meningkat dan penundaan proyek juga tak akan menjadi sebuah efek dari kekurangan material. Lalu selanjutnya ada kesalahan rencana. Kesalahan rencana itu ada udah pasti itu akan berpengaruh sekali pada hasil akhir, yang dimana mungkin kalau misalkan ternyata kesalahan rencananya tidak sesuai standar, itu akan berbahaya. Lalu ada kembangkan saluran. Solusinya misalkan kembangkan saluran komunikasi yang jelas antar tim desain, pemangku kepentingan, manfaat blending, informasi modeling, dan lain-lain. Lalu ada kurangnya kontrol kualitas. Kalau kontrol kualitas itu adalah penyebab protokol pemantauan dan pengujian tidak memadai. Sistem manajemen mutunya tidak efektif. Variasi dalam pengerjaannya, ketidakpatuhan terhadap peraturan, penolakan proyek. Solusinya ya ada banyak sih solusinya. Kayak misalkan kita tuh harus memilih kualifikasi tentang pengontrol kualitasnya tuh yang apa sih? Yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau bertanggung jawab kan dia pasti udah pasti bagus gitu. Tuh. Kalau ada perencanaan yang tidak memadai, itu lebih mirip ke kesalahan rencana, itu mirip-mirip, cuman kalau perencanaan tidak memadai itu kayak rencananya tuh kayak aneh gitu, kayak rancu gitu, kayak nggak jelas lah kasarnya. Ada faktor lingkungan juga. Lalu ada masalah kepatuhan regulasi. Maksudnya itu adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kode bangunan, peraturan zonasi, standar lingkungan. Jadi kalau misalkan masalah kepatuhan regulasi itu kayak berhubungannya dengan kayak aturan-aturan yang ada gitu di daerah tersebut ataupun di Indonesia sendiri gitu. Jadi kan setiap setiap bangunan itu pasti ada kode-kodenya gitu, ada kayak aturan-aturannya tersendiri gitu. Misalkan kayak di Bali gitu kan, bangunan nggak boleh lebih dari pohon kelapa gitu kan, itu kan tradisi, itu aturan dari tempatnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir mah kenapa gitu, nggak ada masalahnya gitu. Lalu selanjutnya ada gangguan komunikasi gitu. Gangguan komunikasi adalah kesalahan penafsiran instruksi, kolaborasi yang tidak efektif dan di antara pemangku kepentingan, kendala bahasa. Itu gangguan komunikasi biasanya terjadi kalau misalkan eh, si owner dan si kontraktor tuh berbeda bahasa gitu. Di Indonesia aja bahkan ada banyak bahasa kan. Ada misalkan Sunda, ada Jawa, ada Papua, ada apapun itu. Apalagi dengan luar negeri kan. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris, kita udah susah banget tuh dalam gangguan komunikasinya. Bakal susah banget berkomunikasinya. Nah, lalu ada saran-sarannya nih, saran-saran dari pelaksanaan kontrol kualitas ini. Yang pertama, tetapkan sasaran kualitas yang jelas. Itu udah pasti agar kita tuh standarnya terpenuhi.
minimal standar lah. Kalau misalkan ingin lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus boleh. Tapi setidaknya tetapkan sasaran kualitasnya yang jelas. Misalkan mau standar standar, mau lebih bagus dari standar boleh gitu. Itu. Lalu yang kedua adalah mengembangkan rencana pengendalian mutu yang komprehensif. Rencana pengendalian mutu yang ditetapkan dengan baik sangat penting untuk mengelola mutu dalam konstruksi. Mengembangkan rencana komprehensif yang menguraikan prosedur pengendalian mutu, inspeksi, dan pengujian khusus yang akan dilakukan pada berbagai tahap proyek serta kriteria yang jelas untuk menerima. Jadi kayak rencananya tuh, jadi kita terus mematangkan si rencananya gitu. Kita kembangkan lagi rencana yang sebelumnya. Misalkan nih, kan setiap setiap melakukan kegiatan tuh pasti ada rencana nih. Nah, rencananya mau kayak gimana? Ternyata pada saat kita evaluasi itu rencananya masih ada yang kurang bagus gitu, masih ada yang rancu. Itu kembangkan lagi sampai setidaknya udah fix gitu, udah mantap gitu. Dengan mantapnya kita itu udah, kalau kita udah yakin mantap, kemungkinan itu udah masuk standar, udah bagus lah. Kayak rencananya udah aneh-aneh lah pokoknya. Lalu yang ketiga ada melatih dan memberdayakan tenaga kerja. Ini udah pasti, karena kenapa? Kalau misalkan kita nih, misalkan contohnya kita ngechat gitu, ngechat orang yang ahli ngechat dengan orang yang tidak ahli ngechat pasti akan berbeda kan hasilnya. Ya mungkin kalau yang ahli ngechat mungkin bakal rapi gitu. Nah, itu tujuannya gitu, biar dengan melatih si pekerja yang tidak bisa ngechat tuh kemungkinan besar dia jadi bisa ngechat gitu loh. Nah, setidaknya melatih dan memperdayakan tenaga tenaga kerjanya. Kayak kita harus setidaknya harus ngasih investasi lah gitu. Kayak ngasih harapan yang jelas gitu, sumber daya yang memadai dan peluang untuk perbaikan selanjutannya kayak gitu, gitu. Kayak kita tuh harus membantu si pekerjanya agar si pekerjanya tuh senang gitu dalam mengerjakan si pekerjaan tersebut gitu. Misalkan contohnya kayak kita tuh berinvestasi gitu dalam ilmu untuk membantu mereka gitu, itu kan termasuk membantu mereka juga kan, memberdayakan tenaga kerja gitu. Selanjutnya ada terapkan protokol infeksi dan pengujian yang efektif. Ini eh, sebagai tujuan agar apakah bangunan ini tuh layak dipakai atau enggak gitu. Infeksi dan sesuai protokolnya gitu. Selanjutnya ada dorong kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi yang efektif dan komunikasi terbuka merupakan kunci untuk mengelola kualitas dalam konstruksi. Contohnya, misalkan nih, ada arsitek, ada desainer arsitek, ada teknik sipilnya, engineer-nya. Itu kan pasti kan kalau misalkan komunikasinya nggak baik, itu nggak akan ada hasil yang bisa menyenangkan kedua belah pihak gitu. Kadang kalau misalkan kita nggak berkomunikasi dengan baik, siapa tahu misalkan kita gunakan rencana sipil, arsiteknya nggak suka, kita menggunakan rencana si arsitek, si sipilnya nggak suka gitulah. Pokoknya kita sedang mungkin harus mempunyai tujuan yang dimana mempertengahi dari masalah tersebut gitu. Kayak makanya harus ada dorong kolaborasi yang baik dan komunikasi yang baik gitu. Yang ketiga ada memantau dan mengevaluasi kinerja kualitas secara berkala. Maksudnya dengan kita memantau atau mengevaluasi setiap kinerja tuh agar sesuai dengan tujuan kita gitu, nggak ada yang melenceng kemanapun gitu. Jadi nggak ada yang belok, nggak ada yang belok gitu. Jadi walaupun belok juga bisa dilurusin lagi setidaknya gitu dengan adanya memantau dan mengevaluasi gitu. Kayak misalkan setiap hari gitu QS-nya gitu, memperhatikan gitu ada apa yang kurang, apa yang salah gitu dari pekerjaan ini. Kalau ada yang salah dibalikin lagi ke yang benarnya gitu, ke tujuan awalnya gitu, biar enggak kemana-mana gitu loh. Nanti takutnya nggak memenuhi standar gitu karena rancu gitu rencananya gitu, dan kualitasnya akan rancu gitu. Selanjutnya ada merangkul teknologi dan solusi digital. Itu udah pasti karena kita harus memanfaatkan teknologi dan solusi digital yang ada gitu, yang udah berkembang. Selanjutnya ada mempertahankan sistem dokumentasi yang komprehensif. Ini tujuannya sebenarnya untuk mendukung si memantau dan mengevaluasi ini kinerja dan kualitas secara berkalanya ini. Jadi dengan kita mempertahankan sistem dokumentasi dan komprehensifnya, eh, kita tuh mempunyai gambaran gitu, apa nih yang salah dari si pekerjaan ini, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Lalu yang selanjutnya belajar dari proyek masa lalu dan pelajaran yang dipetik. Itu karena kalau misalkan kita mempelajari kesalahan-kesalahan yang ada, takutnya gitu kan terlaksana lagi di proyek-proyek selanjutnya gitu. Makanya kita harus belajar dari proyek masa lalu.
agar kesalahan-kesalahan yang ada di proyek masa lalunya tuh tidak terjadi lagi di proyek yang kedepannya gitu. Oleh karena itu kita harus belajar dari proyek-proyek yang sudah ada gitu, yang pernah kita kerjakan. Selanjutnya adalah menetapkan proses manajemen kualitas pemasok. Itu karena jika si pemasoknya nggak berkualitas gitu, si manajemennya itu kadang si pemasok kadang telat, kadang apa. Nah, dengan kita mengevaluasi, menetapkan proses, terus kayak memantau si pemasoknya, kemungkinan besar eh, permasalahan dari si pemasok tuh nggak akan ada gitu. Kemungkinan besar. Walaupun ya ada, masih pasti ada, cuman nggak, setidaknya kita minimalisir gitu kesalahan yang ada gitu. Nggak sampai terlambat lah atau apalah gitu. Telat kah atau apa gitu. Semoga nggak sampai segitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ini untuk materi yang saya sampaikan di minggu kelima. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.